Ini iris ulur loh, yang gue nggak percaya sama sekali kalau bisa diselingkuhin gitu. Ya, jujur gue sebagai perempuan, sebagai wanita nih, gue nggak nemu kekurangannya iris ulur beneran. Gue kalau mau dibandingin apa tuh iris ulur ya, ibaratnya nilai gue -7, -100. Iris Wulur menambah panjang deretan influencer yang diterpa masalah rumah tangga pada awal tahun 2025 ini. Iris Wulur membongkar dugaan perselingkuhan suaminya melalui unggahan di media sosial pribadinya. Isu ini langsung menjadi sorotan dan memicu pertanyaan publik. Dalam unggahan terbarunya, Iris Wulur menyebut bahwa perempuan ketiga dalam rumah tangganya adalah seseorang yang memiliki jabatan tinggi. Namun, ia tidak membongkar lebih dalam informasi dan identitas perempuan tersebut. Iris Wulur menyebut hubungan suaminya dengan perempuan lain ini berawal dari rekan kerja. Ia tidak menduga hubungan tersebut justru menyeret keduanya dalam kasus perselingkuhan. Iris Wulur juga menyebutkan bahwa perselingkuhan yang diduga dilakukan suaminya ini terjadi sejak 3 tahun lalu. Banyak orang sekitar yang sudah tahu perselingkuhan ini, tapi memilih menyembunyikannya dari Iris Wulur. Sejumlah netizen yang budiman menyayangkan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh suami Iris Wulur ini. Selama ini, Iris Wulur dikenal sebagai ibu muda yang cantik dan family oriented. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah huru-hara si Agnes Jennifer diselingkuhin, gue tuh baru tahu ya kalau seorang Iris Wulur pun diselingkuhin. Anjir, gue bangun tidur lagi terus ternganga kayak kok bisa. Kalian tahu nggak sih Iris Wulur yang suka bikin konten Maria gitu kan? Dia kan punya apa sih kayak pembantu gitu namanya Maria yang suka beli paket-paket gitu loh. Maria tuh yang suka beli-beli gitu, beli buat anaknya, beli buat dapur, beli buat dia sendiri juga. Dia suka Maria paket. Kalian tahu kan betapa cantik, paras muka dia yang mulus cantik. Ini gue pakai filter nih begini bangun tidur karena belum cium muka. Kalau enggak, aduh, muka gue kayak apa ya tahu. Seorang Iris Wulur yang cantik dan jelita aja diselingkuhin. Gimana kita kalau bangun tidur muka kayak undur-undur? Astaga, naga Tuhan Yesus. Setelah Agnes Jennifer, sekarang ada cewek Aries, yaitu Iris Wulur, yang baru aja diselingkuhin sama suaminya dia. Dan ternyata suami dan pasangannya selingkuhan yang ini udah jalan kurang lebih selama 3 tahun. Dan gak cuma sampai di situ aja, ternyata Iris Wulur itu baru tahu di akhir-akhir ini karena orang-orang sekitarnya itu nutupin perselingkuhannya itu dari Iris Wulurnya. Gue yakin dengan sangat nih kalau orang-orang di sekitarnya dia yang lagi nutupin perselingkuhannya itu fix akan langsung di cut off sama seorang Aries. Dan gue yakin banget kalau nggak di cut off itu langsung diulti atau dikasih tatapan sinis. Karena seorang Iris yang soft spoken kayak gini, kalau dia ngerasa dia nggak pernah bikin salah sama orang dan dia dikecewain kayak begitu, fix lo akan amsyong dibikin dan akan diperlihatkan sisi lain dari seorang Aries. Ada lagi nih, Iris Wulur aja diselingkuhin, apalagi kita yang bulu-bulu ini. Well, ini Iris Wulur loh, yang gue nggak percaya sama sekali kalau bisa diselingkuhin gitu. Ya, lembut banget, well, cantik lembut. Nggak percaya tuh Iris Wulur diselingkuhin, kecuali kalau dia diselingkuhin sama laki-laki lain mungkin ya. Karena kalau saingan perempuan tuh kayaknya tuh kayak sulit ditemukan gitu gak sih? Dan selingkuhannya jeng-jeng-jeng, apakah benar adalah orang itu? Ibaratnya orang yang tidak kurang duit gitu ya guys ya, bahkan sampai tumpet-tumpet duit gitu, tetapi masih menyukai milik orang lain. Secara udah selingkuhnya katanya 4 tahun, 3-4 tahun deh. Wiswi lo. Jujur gue sebagai perempuan, sebagai wanita nih, gue gak nemu kekurangannya Iris Wulur beneran gue. Gue kalau mau dibandingin apa tuh Iris Wulur ya, ibaratnya nilai gue -7, -100, dia plus 1 miliar gitu kayaknya, capek banget. Gue pernah nonton kontennya Kak Iris tuh, katanya suaminya tuh nggak pernah mau ikut masuk ke dalam kontennya Kak Iris ya. Terus dia bilang katanya, kenapa nggak mau masuk konten aku? Ya nanti viral. Sekarang gue mikir nih, apakah ada hati yang kamu jaga? Jadi buat ibu-ibu sekalian nih ya, kalau misalkan ada nih ya punya orang laki gitu ya yang bilang aku nggak suka main sosmed, aku nggak mau diposting dan lain sebagainya, wajib Anda
mencurigainya ya, karena nggak normal gitu ya kan, nggak normal banget kalau misalkan kita punya laki atau kita punya sesuatu orang yang penting di dalam hidup kita tapi dia nggak mau ikut diposting gitu ya. Ada hati lain yang harus dijaga. Emang ya bener-bener kebangetan banget bapak-bapak ini ya. Dia bener cantik banget, jadi dia cantik wajahnya, cantik badannya, cantik kulitnya, cara bicaranya pun lembut, gak teriak-teriak kayak gue gini, gak halo guys gitu. Ya mencerminkan wajahnya dia. Nah yang gue penasaran itu selingkuhannya punya laki gak sih? Ya kayaknya kan udah cukup umur tuh, punya laki gak? Gue takut banget kalau dia punya laki gitu. Kenapa hubungan dia gue yang takut ya kan? Ya itu spek Dilan Janiar aja juga tinggal di MDM-an tuh sama produk Kendal sama si Sakno ya. Gue heran banget nih, apalagi yang kalian cari begitu ya kan. Kalau mau cari yang lebih atau yang kurang di dalam satu fisik gitu kan, di dalam satu manusia itu pasti orang tuh ada kelebihan ada kekurangannya, gak mungkin sempurna, emang Tuhan. Gila, well. Orang selingkuh yang dia cintain itu tuh bukan yang diselingkuhin, apalagi yang jadi selingkuhan. Yang dia cintain itu cuma diri dia sendiri aja. Makanya dia rela menghalalkan segala cara dan mengorbankan berbagai hal cuman demi bisa muasin egonya sendiri. Jadi percuma lu pada debatin ya. Orang selingkuh mah jelas yang dicinta selingkuhannya lah. Soalnya kalau misalkan dia lebih cinta sama pasangannya, nggak mungkin dong bakal selingkuh. Ya lebih cinta sama pasangannya lah. Buktinya dia selingkuh aja tuh sampai sekarang nggak mau loh dia ninggalin pasangannya. Percuma anjir lu debatin. Jawabannya tuh nggak dua-duanya. Dia lebih cinta sama diri dia sendiri, sama egonya sendiri. Mana peduli dia sama perasaan lu orang yang diselingkuhin, apalagi yang jadi selingkuhan ya. Dia masa bodoh teuing alias gak peduli gitu kan. Yang dia pedulin itu cuma perasaan diri dia sendiri, kepuasan diri dia sendiri gitu. Udah, yang lain mah masa bodoh. Yang penting dia happy, yang penting dia puas. No, otak orang selingkuh emang anjing. Jadi amit-amit kalau misalkan lu tuh sampai diselingkuhin, opsinya tuh cuma 3. Antara lu terima, lu tinggalin, kalau enggak lu selingkuhin balik, besti. Karena percuma kalau misalkan lu tuh mau tangisin, sesalin, lu mau pusingin, itu percuma, nggak ada gunanya. Sekian, terima kasih. Bye. Agnes Jennifer dan Iris Wooler. Gimana sih nyebut namanya? Iris Wooler. Iris Wooler. Iris Wooler? Gak serius yang bener. Iya, ya pokoknya itulah. Gue yakin ini semua para perempuan lagi kelabakan nih ya kan. Lu pasti lagi mikir, gila, 2 yang spek bidadari kayak gini aja diselingkuhin. Gimana gua yang mukanya 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri, sahabat Kajil? Gak. Gua di sini bukan mau membahas kenapa lakinya si Agnes selingkuh atau kenapa lakinya si Iris Wooler selingkuh. Karena ya udah jelas lah. Karena pasti alasan mereka selingkuh itu cuma 2. Yang pertama, karena mereka gak punya ini. Enggak, yang kedua, karena mereka bukannya mikir pakai ini, tapi mikirnya pakai burung. Nah, tapi gue di sini mau kasih kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis, kini ada ekstraknya. Ada kabar gembira untuk para perempuan. Ada kabar gembira buat para perempuan karena ternyata perselingkuhan itu bisa diminimalisir. Hah, senang kan lu dengernya? Gimana caranya? Nih, karena ternyata ada risetnya. Riset sudah membuktikan bahwa pria yang cerdas itu cenderung tidak mau untuk selingkuh. Makanya para perempuan, lu kalau nyari laki, jangan kategorinya ganteng kaya, ganteng kaya, ganteng kaya. Hei, laki kaya banyak yang sombong. Awalnya lu seneng dibeliin ini, dibeliin itu, dibeliin ini. Lama-lama dia pikir, bisa dibeli juga cewek gue nih. Cowok ganteng kebanyakan homo. Lu lihat aja di tempat gym tuh, ganteng-ganteng, cewek gue gak ditengok, nengoknya ke gue, kedip lagi. Para perempuan, untuk pasangan paling pertama yang lo harus cari adalah cerdas. Kedua, harus hidup. Percuma cerdas kalau mati. Para perempuan, ini kan ntar lagi Valentine nih. Ke laki lu jangan cuma minta bunga, coklat, cincin untuk tahun ini. Misalnya laki nanya kan, babes, gimana sih? Soal laki zaman sekarang tuh, baby, bentar, najis, baby, ntar lagi Valentine, kamu mau apa? Ngomong, sayang buat tahun ini aku mau bunga, coklat, sama kamu tolong untuk tes IQ sama psikotes. Itu, lu lihat di situ kecerdasannya berapa. Lu lihat juga kecerdasan emosinya itu bagaimana. Penting itu. Sama nanti pas dia ngelamar lu, dia kan ngasih mahar. Ya kan, tuh jangan cuma mikirnya sepatu bagus, tas bagus, mobil, rumah. Hah? Itu penting juga sih. Tambahin, kalau dia mau ngelamar lu, terus kasih mahar, lu minta emas, mobil, hasil rapor 3 tahun belakangan, sama ijazah yang udah cap 3 jari dan dilegalisir oleh guru. Penting itu. Nah, lu bisa lihat cowok itu cerdas atau enggak dari hobinya. Contoh, laki lu suka bola. Kalau tim kesayangannya dia adalah Manchester United, cerdas. Dia cerdas. Kalau dia sukanya Manchester City, bodoh kali itu. Terus kalau laki yang suka main motor gede, cerdas. Pilih, bagus tuh, motor gede. Kalau lu punya laki yang hobinya mancing, bodoh itu.
jongkok di empang. Di sini ada pancingan. Ntar apa? Pancingannya gerak. Bodoh. Sama yang terakhir, lihat reaksi laki lu kalau lu kasih papan catur. Kalau lu kasih papan catur, laki lu main terus mainnya jago, cerdas. Kalau laki lu pas dikasih papan catur malah ngeliat ke lu terus nanya, sayang ini mainnya gimana? Bodoh. Kalau laki lu pas dikasih papan catur dia buka terus pionnya sama dia diemut-emut, homo laki lu. Itu pion tuh ditaruh bukan diemut-emut. Orang pintar belajar dari pengalamannya sendiri, tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Nah, hari ini kita belajar dari pengalaman dua wanita tersebut bahwa carilah pasangan yang cerdas. Asik.